Ketika masalah datang bertubi-tubi, seorang stoik tidak mengangkat tangannya ke langit sambil bertanya, "Mengapa aku?" Tetapi menundukkan kepala sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata, "Inilah kesempatan untuk menguji siapa aku sebenarnya." Di dalam hidup, tak ada yang benar-benar bisa kita kendalikan selain cara kita merespons. Gelombang masalah mungkin datang tanpa henti, kegagalan yang tak disangka, kehilangan yang meninggalkan lubang di dada, tekanan yang menghimpit dari segala arah. Namun stoikisme mengajarkan bahwa beban bukanlah penentu hidup kita. Reaksi kita terhadap beban itulah yang menentukan arah perjalanan. Pertama, seorang stoik mengakui bahwa sebagian besar hal berada di luar kendalinya. Ia memahami bahwa dunia berjalan dengan caranya sendiri. Cuaca berubah tanpa meminta pendapat siapapun. Orang lain bertindak menurut keinginan mereka sendiri. Dan keadaan bisa bergeser dari cerah menjadi gelap hanya dalam hitungan detik. Seorang stoik tidak menghamburkan energi untuk memerangi hal-hal di luar kuasanya. Karena ia tahu bahwa hal itu hanya menambah penderitaan tanpa memberikan hasil. Dengan kesadaran itu, ia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih kuat. Saat orang lain sibuk mengutuk nasib, ia justru merapikan batinnya. Ia bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat aku lakukan sekarang? Apa tindakan yang masih dalam kekuasaanku? Dan dari pertanyaan sederhana itu, lahirlah kejelasan. Ia tidak lagi sibuk menganalisis kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi, atau berharap kenyataan berubah mengikuti keinginannya. Ia memilih untuk bertindak pada lingkup kendalinya yang paling kecil sekalipun, mengendalikan sikap, kata-kata, pilihan, dan cara memaknai peristiwa. Dengan menerima bahwa dunia tidak wajib mengikuti rencananya, seorang stoik justru menemukan kebebasan yang lebih luas. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh ekspektasi, tidak terlalu senang saat sesuatu berjalan baik, dan tidak terlalu hancur saat segalanya berantakan. Keteguhan batinnya berasal dari pemahaman sederhana itu, bahwa yang ada dalam kendalinya hanya dirinya sendiri, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk tetap tegak menghadapi badai kehidupan. Kedua, seorang stoik melihat setiap kesulitan sebagai latihan bagi jiwanya. Ia tahu bahwa ketangguhan bukan muncul dari kenyamanan, tetapi dari pertempuran yang membuatnya goyah. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ia tidak menyalahkan dunia. Ia menganggap setiap pukulan sebagai bagian dari proses penguatan. Sama seperti besi menjadi pedang hanya setelah ditempa api dan dipukul berkali-kali. Jiwanya pun menguat melalui ujian yang menuntut kesabaran, ketahanan, dan kebijaksanaan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa pelajaran yang dibawa rintangan ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik karenanya? Dengan cara itu, bahkan penderitaan menjadi guru yang ia hormati. Ketiga, seorang stoik menjaga benaknya tetap tenang meski dunia sekitarnya berguncang. Ia tahu bahwa ketenangan bukan hadiah, melainkan keterampilan yang dilatih setiap hari. Ketika orang lain terseret emosi, ia memilih menunda reaksi, memberi ruang bagi pikirannya untuk jernih sebelum bertindak. Bagi seorang stoik, batin yang tenang adalah benteng terakhir, tak bisa ditembus oleh kata-kata orang lain, tekanan situasi, ataupun rasa takut akan masa depan. Dengan ketenangan itu, ia mampu melihat masalah bukan sebagai ancaman yang mengacaukan, melainkan sebagai sesuatu yang bisa dihadapi langkah demi langkah. Dan dalam ketenangan itulah muncul kekuatan terbesar, kemampuan merespons dengan bijak, bukan bereaksi dengan panik. Keempat, seorang stoik tidak menuntut hidup agar mudah. Ia tidak meminta jalan yang bebas dari hambatan, karena ia tahu bahwa jalan seperti itu tidak akan menumbuhkan apa-apa. Ia menerima bahwa hidup penuh ketidakpastian. Hari ini mungkin cerah, besok bisa hujan badai. Namun ia tidak goyah oleh perubahan itu. Ia tidak memohon agar masalahnya dihilangkan. Ia memohon agar dirinya diberi ketabahan untuk melewatinya. Dalam hatinya, ia menyimpan tekad, aku mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi padaku, tetapi aku selalu bisa mengubah bagaimana aku menjalaninya. Dan dengan pemahaman itu, ia berjalan dengan langkah yang mantap, sekalipun tanah di bawahnya bergetar. Kelima, seorang stoik percaya bahwa segala sesuatu bersifat sementara, baik penderitaan maupun kegembiraan. Ia memandang waktu sebagai sungai yang terus mengalir, membawa pergi setiap kesedihan sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa malam tak pernah abadi, selalu ada fajar yang menunggu di ujung. Dan pengetahuan ini membuatnya bertahan ketika beban terasa terlalu berat. Ia berkata pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi hari ini,
pada akhirnya akan menjadi cerita yang kubawa pulang sebagai pengalaman. Dengan keyakinan itu, ia memiliki harapan tanpa harus bergantung pada ilusi bahwa hidup akan selalu mulus. Ia bertahan, bukan karena tidak sakit, tetapi karena ia tahu badai tidak akan menetap selamanya. Pada akhirnya, perjalanan seorang stoik bukanlah perjalanan untuk menghindari kesulitan, tetapi untuk belajar hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan jati diri. Ia memahami batas kendalinya, melihat penderitaan sebagai latihan, menjaga benaknya tetap jernih, tidak menuntut hidup agar lembut, dan percaya bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Dari 5 langkah batin itu, lahir ketangguhan yang tidak tampak dari luar, namun terasa kuat di dalam. Seorang stoik mungkin jatuh, namun tidak larut dalam keputusasaan. Ia mungkin terluka, tetapi tidak membiarkan luka itu mengatur arah hidupnya. Ia mungkin melewati hari-hari yang berat, tetapi ia tidak pernah menyerah pada kegaduhan dunia. Ia berjalan perlahan, dengan napas yang teratur, mata yang jernih, dan hati yang tetap teguh meski langit di atasnya dipenuhi awan gelap. Ia tahu bahwa setiap badai yang dihadapi hari ini akan mengajarinya sesuatu tentang siapa dirinya, apa kekuatannya, dan bagaimana ia ingin melangkah ke depan. Dan di titik itu, di tengah kekacauan, tekanan, dan rasa sakit, ia menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kedamaian yang tumbuh dari dalam. Kedamaian yang membuatnya mampu berkata, "Dunia boleh berguncang, tetapi batinku tetap berdiri."